Setelah Infinix Hot 11s NFC kemarin hadir dengan harga yang fantastis, Infinix gak berhenti sampai di situ. Ya, mereka mau tutup tahun 2021 biar makin greget. Ya, strategi kayak gini sih bagus karena siapa sih yang gak suka spesifikasi ngebut tapi dengan harga yang masih masuk di kantong atau minimal ya masih masuk akal lah ya. Tapi karena Infinix sendiri baru jor-joran di akhir 2 tahun belakangan ini, apakah cukup kuat untuk menggait konsumen baru untuk memilih smartphone Infinix? Nah, oleh karena itu, ini adalah HP terbaru mereka yaitu Infinix Note 11 Pro. Langsung gue mau bahas semua kelebihan dan kekurangan selama 1,5 minggu menggunakan HP yang satu ini. So, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Setelah di HP entry levelnya mereka kasih fitur refresh rate 90Hz, sekarang di HP mid-range-nya mereka tambahin 30Hz lagi. Ya mungkin biar nggak terkesan mirip dan nggak bikin calon customer jadi bingung. Tapi pertanyaannya, Bang, refresh rate 90Hz versus 120Hz itu seberapa jauh sih? Well, menurut gue pribadi nggak terlalu signifikan tapi memang berasa. Kalau misalkan kalian datang dari refresh rate 60Hz ke 120Hz, nah itu baru berasa. Karena semua animasi yang kalian lihat sampai sentuh akan berasa responsif dan mulus. Apalagi untuk time sampling-nya mendukung sampai 180Hz juga. Oh ya, untuk refresh rate 120Hz-nya bisa berjalan dengan konsisten, dengan baik even ketika posisi baterai mau habis. Jadi bagus. Lanjut, untuk ukuran layar, Infinix tuh memang ya gak pernah kasih ukuran yang kecil. Kali ini sebesar 6,95 inch atau nyaris 7 inch dengan panel IPS LCD dan resolusi Full HD Plus dengan kualitas layar yang menurut gue memang ini tajam tapi berasa banget sharpeningnya. Terus untuk warna yang dihasilkan masih kurang colorful dan masih kurang akurat. Apalagi dalam segi brightness ketika kalian mau main di kondisi indoor aja ya kayak gue, brightness harus di set mentok biar kelihatan. Kalau mau dipakai di kondisi outdoor, wah agak terhambat sih. Ini susah banget. Jadi semoga next Infinix bisa naikin brightness-nya biar makin enak aja. Oh ya, buat kalian yang suka nonton Netflix dengan resolusi 1080p, sayang banget HP ini belum support Widevine L1. Masih di versi L3 aja, jadi yang nggak bisa Full HD. Dan terakhir, untuk pertama kalinya ada smartphone yang bisa kasih free screen protector plus tempered glass sekaligus di dalam box pembelian. Ya memang sih nggak dipasangin jadi terkesan agak nanggung, tapi at least masih di-include. Nice juga nih, komplit. Performa di HP ini masih mengandalkan chipset dari MediaTek. Untuk kali ini versinya mereka menggunakan Helio G96 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer yang ATUTU-nya bisa hit di angka 340 ribuan. Setelah gue coba performa gamingnya menggunakan game PUBG, game yang mereka kolaborasiin, settingan tertinggi ternyata cuma mentok di balance ultra aja. Sayang belum bisa smooth extreme. Gue pikir dengan kolaborasi dengan PUBG, settingan smooth extreme bisa kebuka. Tapi ya udahlah ya. So far dengan settingan yang sekarang ini balance ultra bisa berjalan dengan baik. Frame drop jarang banget gue rasain dan untuk suhu tertinggi mentok di 43 derajat aja ketika dimainin menggunakan full cellular data. Dan untuk kali ini gyroscope-nya menggunakan hardware jadi tidak ada delay-nya. Nice. Lanjut untuk game kedua, Call of Duty Mobile by Activision. Settingan grafik dapat medium, frame rate-nya mentok di high dengan performa yang bagus, stabil juga, dan untuk suhu tertinggi cuma mentok 42 derajat ketika dimainin menggunakan full cellular data juga. Jadi untuk performa udah bagus, tapi sayang karena ini chipset masih tergolong baru jadi belum dioptimize ke semua game, terutama Call of Duty. Ya ini masih perlu optimize lagi karena harusnya chipset ini bisa dapet settingan mentok tertinggi di max. Dan
Untuk touch responsitivity sendiri, menurut gua ini agak kurang. Iya, ketika gua main game face-to-face, berasa banget delaynya. Jadi, gua harus atur atau adjust sensitivity-nya melalui masing-masing game biar berasa responsif. Jadi semoga Infinix bisa fix touch delay-nya melalui software update. Dan buat yang bertanya gimana soal multitouch, so far aman dan masih support di 5 jari aja. Oh ya, untuk di performa, multitasking sekarang bisa berjalan dengan baik. So far RAM 8GB yang gue pegang ini benar-benar jarang banget aplikasi yang ditutup. Apalagi sekarang juga support DRE atau Dynamic RAM Expansion sampai 3GB, dimana itu akan otomatis berjalan ketika RAM HP sudah mencapai full load. Jadi ya ada backup lah, sehingga aplikasi yang running di background bisa banyak juga. Dan tentu jadi jarang harus kita nunggu loading ulangnya. Masih seperti ciri khas Infinix Note series, kecepatan charging HP ini support di 33 Watt. Ya, ketika gue coba ngecharge di rangka 5-100%, maka waktu 1 jam 23 menit yang memang ini masih takes time karena ada fitur safe charging on, dimana ketika posisi baterai udah nyentuh 80%, maka tegangan listrik yang masuk bisa dikurangin. Ya, gue ngerti sih satu sisi untuk memperpanjang battery health, tapi alangkah lebih baiknya kalau Infinix bisa memberikan opsi toggle on dan toggle off untuk fitur safe chargingnya supaya ngecharge bisa lebih ke optimize dan tentunya bisa lebih ngebut. Walaupun kalau gue compare sama Infinix Note 10 Pro kemarin, ya sekarang ini safe chargingnya nggak terlalu agresif lah ya. Dan fitur yang seperti selalu gue suka, ketika posisi baterai udah penuh, fitur safe charging ini bisa auto disconnect listrik yang masuk sehingga tidak akan overcharge. Itu sih bagus, semoga jangan dihilangin. Dan by the way, brick charger 33 watt sudah di-include di dalam box pembelian juga ya. HP ini masih punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, tapi ketika gue coba pemakaian intens kayak biasa, masih berasa boros. Iya, gue main PUBG Mobile Legends, dan nonton YouTube semuanya menggunakan koneksi seluler data, refresh rate lock 120Hz, dan brightness di set 85%, cuma bisa dapat screen on time 5 jam 29 menit dalam sekali ngecharge. Menurut gue ini nggak seawet kayak Infinix Note 10 Pro NFC kemarin. Kalau kalian bilang, bang, ya iyalah sekarang kan pakai refresh rate 120Hz, jadi power consumption-nya lebih tinggi. Iya sih, gue setuju, tapi harusnya nggak sesignifikan ini perbedaannya. Karena gue tahu ada HP yang menggunakan kapasitas baterai 5000 mAh, refresh rate lock 120Hz, masih bisa nyentuh sampai 7 jam lah ya. Jadi nggak seboros ini. Asumsi dari gue, mungkin karena ini chipset masih baru, jadi masih belum dioptimalin dengan sistem user interface XOS. Jadi ujung-ujungnya XOS harus improve backend supaya bisa lebih optimize aja sih. Bahan material di HP ini menggunakan full polycarbonate. Untuk face frame, ya ini solid. Dan back cover juga masih tergolong cukup solid karena sekarang ini ada sedikit gap di bagian tengah back cover. Tapi kalau kita ngomongin soal finishing, wah rasanya Infinix masih perlu banyak PR. Gimana caranya mereka bisa bikin finishing polycarbonate itu jadi berasa mahal dan makin mewah? Sekarang ini masih berasa plastiknya, apalagi dengan tekstur kresek-kresek kayak plastik kayak gini, bikin HP terkesan makin murah. Walaupun memang untuk warna hijau yang sekarang gue pegang ini bagus, dan bentuk kameranya ya udah kekinian lah, bisa trendy. Dan kalau kita ngomongin soal bobot plus dimensi, HP ini nggak tipis-tipis amat, di 8,7 mm dengan bump kamera yang masih nonjol. Jadi ketika kalian mau pakai HP tanpa case, ya bakalan goyang-goyang di meja. Dan ngomongin soal bobot, HP ini tuh masih seberat 209 gram. Walaupun kalau kita compare sama Infinix Note 10 Pro NFC kemarin, ya ini ada pengurangan 11 gram lebih ringan. Cuman alangkah lebih baiknya kalau Infinix bisa bikin HP di 190 gram mungkin. Karena kalau misalkan dipakai casing, jadi 200 gram juga. Sekarang ini jadi ya 220 gram juga sih. Ya intinya semoga Infinix bisa bikin finishing yang lebih mewah, lebih mahal, dan bodi tipis plus ringan juga sih. Kamera belakang di HP ini ada peningkatan sekaligus pengurangan. Yang tadinya di Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan setup quad kamera, sekarang di HP ini menggunakan triple setup kamera aja, dan untuk konfigurasinya pun berubah.
Untuk primary lens sih masih sama menggunakan resolusi sebesar 64 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.7. Tapi untuk kedua lensa lainnya berubah. Ada 13 megapiksel telephoto lens dan 2 megapiksel depth sensor alias lensa ultrawide plus lensa monokrom resmi hilang di HP ini. Gue sendiri agak kurang srek ya ketika mendengar keputusan Infinix untuk ngilangin lensa ultrawide. Lebih baik lensa depth sensornya yang dihilangin digantiin lensa ultrawide supaya user bisa dapat flexibility yang lebih baik. Ada lensa telefoto, lensa wide, dan lensa ultrawide. Kan kayak gitu lebih enak. Tapi ya udah ya langsung kita bahas dengan lensa telefotonya karena ini menarik, bisa melakukan digital zoom sampai 30 kali. Kalau ditanya apakah hasil fotonya bagus, menurut gue 30 kalinya itu terkesan gimmick. Ya sekarang ini kalau kita mau foto di kondisi yang kurang cahaya sedikit, detailnya kurang. Ya benar-benar blur lah ya. Saran gue kalau kalian mau mengoptimalkan lensa telefoto, max di 10 kali zoom aja. Tapi yang paling enak di 5 kali zoom max itu udah oke. Karena detailnya masih dapat dan warna yang dihasilkan pun masih bagus. Sekarang gue mau bahas hasil foto di lensa primary lens untuk kondisi daylight. Overall ini tidak sesuai ekspektasi gue karena di Infinix Note 10 Pro NFC kemarin ekspektasi gue tuh udah diangkat, sekarang diturunin. Warnanya pucat. Terus dalam segi detail ketika gerak sedikit aja hasil foto tuh langsung blur di sekeliling kiri kanannya. Highlightnya juga kurang berasa, walaupun dalam segi dynamic range masih ngangkat, shadownya juga ngangkat, tapi ya kurang aja karena warnanya jadi pucat. Lanjut untuk kondisi low light. Ya bukaan cahaya memang sih kecil di f1.7, jadi cahaya yang ditangkap bisa banyak. Tapi kalau kita ngomongin soal noise grain, ya masih berasa banget. Terus gue coba nyalain fitur super night mode-nya. Ini kurang sih, saturationnya terlalu berlebihan sehingga kurang kelihatan natural. Terus warnanya masih pucat, highlightnya kurang berasa seperti di kondisi daylight. Ya kalau misalkan gue bandingin sama Infinix Hot 11s NFC kemarin, super night mode-nya itu masih jauh lebih bagus, warnanya masih lebih ngangkat, dan bahkan untuk hasil foto di mode normal low light masih lebih baik. Jadi ya ekspektasi gue sih sedih sih, agak menurun. Perekaman video kamera belakang di HP ini support up to 2K, sama kayak Infinix Hot 11s NFC kemarin yang kita review. Memang ini hitungannya downgrade karena di Infinix Note 10 Pro NFC support 4K, sekarang jadi 2K. Tapi gak big deal karena sama-sama gak stabil di resolusi tertingginya. Kecuali kalau kalian turunin ke 1080p 30fps, barulah opsi fitur Ultra Steady bisa dinyalain sehingga hasil video bisa lebih stabil. Cuman cukup disayangkan Infinix masih belum menyediakan IIS bawaan tanpa harus di toggle on. Karena sekarang ini ketika kalau kita lupa nyalain fitur Ultra Steady-nya, ya hasil video jadi shaky sih. Dan untuk perekaman video kamera depan, gimana bang? Well, pada dasarnya juga tidak stabil, tapi masih bisa kalian nyalain fitur Ultra Steady sehingga hasil video jadi stabil walaupun memang lebih ke zoom dan lebih ke crop aja supaya IIS-nya bisa stabilin videonya sih. Sound quality di HP ini sudah menggunakan fitur stereo speaker alias ada 2 speaker, satu di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan. Tapi dalam segi tingkat volume, gue menemukan fakta yang cukup menarik. Di bagian speaker earpiece-nya itu punya suara yang sedikit lebih kencang ketimbang di bagian speaker bawah. Biasanya kalau gue nemuin HP stereo speaker, speaker bawah tuh selalu lebih kencang. Tapi ya udahlah ya, nggak masalah. Overall masih memberikan kesan imersif. Walaupun memang bassnya kurang angkat, tapi treble-nya berasa, vocal clarity semua dapat. Ya gue lebih seneng adjust EQ-nya supaya bass bisa ngangkat. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sound quality HP yang satu ini, make sure seperti biasa pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, port jack 3.5 juga masih tersedia. Satu fitur kecil yang nantinya akan kepake apalagi kalau kalian tinggal di kota tidak tersedia, yaitu NFC atau Near Field Communication.
Gue sendiri mempertanyakan Infinix kenapa mereka tidak bawa fitur NFC. Rasanya keputusan ini kurang tepat, apalagi kalau kita lihat Infinix Note 10 Pro itu tersedia NFC. Bahkan HP entry levelnya Hot 11s itu tersedia NFC juga. Wah, buat yang udah bayar mahal rasanya agak ilfeel sih. Ya sekarang ini apalagi di tengah-tengah zaman sekarang yang makin maju, bayar transportasi umum aja itu harus pakai non tunai atau cashless. Kalau saldo habis ribet banget, mesti pinjam orang di sebelah untuk update saldo atau turun dulu ke toko offline. Ya menurut gue ini rada disayangkan sih ya. Dan ada satu fitur lagi yang gue suka nih, sekarang yang gue suka. LED flash tersedia di bagian depan, sehingga kalau kalian mau selfie di tempat kondisi cahaya yang kurang, muka kalian bisa kelihatan dan detail bisa sedikit lebih tajam. Bahkan gak sampai di situ aja, LED flashnya bisa dipakai sebagai center dan bisa diaktifin dua-dua LED flash atau 360. Jadi LED flashnya tuh ada depan belakang, nyala dalam sekali sentuhan. So far cuma Infinix doang sih yang bisa kayak gini. Nice! Sepanjang gue nge-review HP Infinix, haptic vibration-nya tuh kurang menyenangkan karena getarnya kasar, lebay, dan berasa murah. Tapi kali ini untuk pertama kalinya di Infinix Note 11 Pro, vibration-nya mulai diperhatikan. Jadi ini berasa soft tapi berbobot. Ya ketika dipakai ngetik, vibration haptic feedback-nya bagus. Terus hapus notifikasi enak banget getarnya. Hapus app switcher atau aplikasi dari app switcher juga bagus. Pokoknya ini haptic vibration-nya terbaik di HP Infinix so far. Ya, ini harus gue akuin, haptic vibration-nya bagus. Sedikit demi sedikit, hal kecil mulai diimprove. Nice! Software di HP ini run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan XOS 10 terbaru. Tapi apakah perubahannya signifikan? Well, menurut gue nggak signifikan tapi jelas ini berubah. Ya, karena pertama kali ketika kita lihat home screen-nya, sekarang foldernya itu jadi lebih besar dan punya widget yang lebih menarik. Oh ya, sekarang untuk notification center dan control center itu dipisah atau terpisah. Untuk aksesnya, notification center mesti tarik dari ujung atas kiri, sedangkan untuk tarik control center mesti tarik dari ujung kanan atas. Ini menarik sih karena semakin clean. Tapi dalam segi user experience menurut gue masih kurang aja. Animasi masih berasa kaku. Terus ketika kita mau nutup app drawer, bukannya sih bisa tarik dari bawah ke atas. Tapi untuk nutup gak bisa melakukan gesture sebaliknya tarik dari atas ke bawah. Yaitu masih gak bisa. Dan untuk pindah dari notification center ke control center gak bisa swipe kiri kanan. Mesti tarik dari ujung kiri atau tarik dari ujung kanan dulu. Agak ribet dan agak awkward. Jadi menurut gua XOS masih perlu improvement untuk bikin user experience yang lebih menyenangkan. Gak usah fokus ke user interface dulu lah. Sekarang ini udah oke. Hanya user experience-nya yang harus di-improve. By the way, untuk software update juga ya belum terima apa-apa sih so far selama nyaris 2 minggu pakai HP ini. So guys, itu dia video review Infinix Note 11 Pro versi channel Up To Date IDN. Jadi intinya memang HP ini punya spesifikasi yang menjanjikan. Dan apalagi dengan harga yang ditawarkan, ini sangat menarik. Tapi menurut gua Infinix masih perlu banyak improvement lewat software update supaya bisa bikin user experience makin betah biar HP ini makin terkesan worth it. Karena sekarang ini gue lebih gampang rekomenin kalian Infinix Hot 11s NFC karena punya harga yang lebih murah, fiturnya masih kekinian, dan di beberapa sektor terutama kamera masih lebih baik. Tapi kalau kalian tanya, Bang, gua user Infinix Note 10 Pro NFC mau upgrade ke Note 11 Pro, apakah rekomen? Menurut gue sih ya stay aja, gua nggak rekomen. Tapi kalau misalkan kalian mau upgrade silakan karena itu duit kalian. So, segitu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date. Like sebanyak-banyak guys.